ketemu lagi di Sekolah Politik Jalanan Latifah. Dari jalanan, jawabnya di jalanan juga. Oke. Halo kakak-kakak hebat, apa kabar? Wah, kembali lagi di Sekolah Politik Jalanan Latifah. Kali ini saya pilih background yang artistik, yang lama, yang old school, tapi menawan buat 2022 kita. Nah, kakak-kakak hebat, saya sudah mendapatkan 2 penanya untuk SPJL kali ini. Yang pertama nih, pertanyaan dari Mega Lestaluhu. Halo, saya Mega Lestaluhu. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sistem politik dan fungsinya? Wah, kakak-kakak hebat. Pertanyaan pertama buat episode kali ini agak berat dan dalam banget ya. Tetapi saya tahu bahwa banyak sekali anak-anak muda yang kayak sebenarnya sistem politik itu yang mana? Seperti itu. Nah, jadi pengertian sistem politik secara umum adalah semua kegiatan politik dalam sebuah negara atau masyarakat yang berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Waduh, Kak, kok ribet sekali. Intinya seperti ini. Karena kita sebagai seorang yang ada di dalam lingkungan masyarakat, kita punya norma-norma dan nilai-nilai. Untuk ini tetap berlangsung dengan baik, dengan damai, tanpa ada perkelahian ya, maka perlu sebuah sistem. Nah, karena ini adalah wilayah kenegaraan, maka itu adalah politik, sistem politik. Sehingga untuk kita bisa dengan lancar, nyaman, aman, dan damai untuk melangsungkan kegiatan kita secara bermasyarakat dari tingkatan RT sampai nasional, memang perlu ada sistem politik yang mengaturnya. Dan ini bisa berbeda-beda setiap periodenya. Ada periode ketika pemerintahannya demokratis, maka sistem politiknya demokratis. Namun ada masa-masa ketika negara tersebut lebih memilih menjadi negara yang otoriter karena masyarakatnya lebih cocok dipimpin oleh orang atau pimpinan negara yang otoriter. Untuk dari itu, kadang-kadang ada yang bertanya seperti ini, Kak, sebenarnya sistem politik yang bagus atau yang terbaik itu yang mana? Jawaban saya, kamu nanya buat negara mana dulu. Karena setiap orang berbeda. Kamu sama pacarmu aja ada yang beda. Apalagi kamu sama orang dari negara lain seperti dari Mesir, Amerika, ataupun dari Australia. Nah, kalau kita ngomongin nih, ciri-ciri atau lebih tepatnya langsung ke fungsi. Karena tadi ada yang ditanyakan juga, fungsi sistem politik ini apa? Jadi ada beberapa fungsi, namun saya kasih 2 saja biar nggak panjang video ini. Yang pertama ada fungsi sosiologi politik dan yang kedua fungsi rekrutmen politik. Jadi kalau kita ngomongin sosiologi politik itu adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas komando yang ada di segala aspek kehidupan manusia. Maka daripada itu, kita perlu ada sistem di mana masyarakat mulai yang terkecil hingga terbesar memiliki orang yang memerintah dan orang yang mematuhinya. Ini adalah hal yang manusiawi sekali. Jadi memang sistem politik itu ada fungsi sosiologi politiknya, kakak-kakak hebat. Lalu yang kedua fungsinya adalah fungsi rekrutmen politik. Nah, berarti ini adalah penyeleksian rakyat untuk menyelesaikan urusan negara. Karena nih ada orang yang ngomong kayak begini, Kak, kita kalau mau bangun negara kan nggak mesti berpolitik ya Kak, bisa bisnis aja. Betul sekali. Nah, maka dari itu kadang-kadang kalau kita mau melihat rekrutmen politik itu untuk apa? Agar keberlangsungan sistem politik di Indonesia bisa berlangsung dengan smooth, lancar, halus seperti kulit kalau habis luluran gitu ya. Nah,
kakak-kakak hebat, dan ini penting untuk dilakukan sama partai-partai politik, melakukan kaderisasi, refreshment ya, mencari orang-orang baru agar sistem politik nggak mandek. Ketika zaman berubah, maka cara pola pikir massa yang banyak juga akan berubah. Sehingga sebuah partai politik untuk tetap relevan harus mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti sistem politik yang selalu berevolusi dari waktu ke waktu. Contoh perkembangan politik itu seperti apa? Terima kasih. Jadi kalau bertanya contoh perkembangan politik itu seperti apa, ada masa prakolonial Indonesia, lalu ada masa penjajahan Indonesia, aduh susah ya waktu itu, lalu ada Orde Lama Soekarno, Orde Baru Soeharto, lalu ada masa reformasi Indonesia. Ayo kakak-kakak hebat, kita bisa sama-sama membuat Indonesia maju. Gimana kakak-kakak hebat dengan jawaban saya tadi? Sekarang saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Zaki Hafiz. Perkenalkan, nama saya Zaki Hafiz. Saya ingin bertanya, yang pertama, bagaimana kondisi politik di Indonesia di tengah pandemi seperti ini? Tetap berkembang guys, tidak pergi ke mana-mana. Memang ketika di awal pandemi menjadi sulit bagi partai politik untuk menyelenggarakan agenda dengan banyak orang. Karena kegiatan politik pasti melibatkan massa yang banyak. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang di lapangan atau berkumpul di auditorium yang luas berkurang jauh. Bahkan kalau misalnya setelah PPKM sudah turun ke level 2 atau level 1 pun, jumlah yang dikumpulkan di auditorium tidak sebanyak masa sebelum pandemi. Namun, tentu karena kemajuan teknologi dan digitalisasi, kegiatan-kegiatan partai politik pun sudah berpindah ke virtual. Seperti yang saya lakukan, saya dari waktu ke waktu melakukan live #TanyaLatifah bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana sih kegiatan partai politik Nasdem. Nah, untuk daripada itu, memang kita tidak boleh menjadi bangsa yang pesimis karena ada pandemi. Kita harus mencari cara untuk bangkit bersama-sama, tidak hanya untuk Indonesia maju, tetapi juga untuk diri kita menjadi bagian yang membuat negara kita maju. Kamu anak muda, kamu pasti bisa. Apa yang dimaksud dengan budaya politik? Terima kasih. Ngomongin soal budaya politik nih kakak-kakak ya, masyarakat itu punya norma dan nilai-nilai kepada anggotanya termasuk di bidang politik. Nah, jadi saya akan simplifikasi seperti ini. Setiap partai punya budaya yang berbeda-beda. Setiap partai politik di sebuah negara punya budaya yang berbeda juga. Jadi budaya politik misalnya di Amerika Serikat dan di Indonesia tidak sama. Walaupun mungkin dalam tulisan definisi politik itu sama. Namun budaya politik sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakatnya dan juga tujuan dari negara tersebut plus tipe sistem politik yang dianut dalam kepemimpinan negaranya. Jadi kakak-kakak hebat, ketika kita membicarakan budaya politik itu seperti apa sih? Kakak harus secara spesifik melihat dan mendalami tempat yang kakak masuki. Karena budaya politik yang ada di Partai Nasdem, di Partai Golkar, atau Partai Gerindra itu berbeda. Ada yang sama kalau secara kenegaraan dibandingkan dengan negara lain. Kalau secara partai ada sedikit-sedikit yang berbeda yang membuat partai itu terus bersatu dan tidak bersama partai yang lain. Nah, kakak-kakak hebat, gimana jawaban saya? Semoga bisa menjelaskan banyak hal tentang politik pada episode kali ini dan bisa menghilangkan sedikit demi sedikit kegalauan kakak-kakak hebat semua tentang gimana sih politik itu. Nah, kakak-kakak hebat, kalau misalnya penasaran dan ingin bertanya lebih banyak, kakak-kakak bisa mengirimkan videonya ke email yang saya taruh di bawah ini. Jangan lupa di like, share, dan komen yang positif untuk membangun kita semua menjadi orang yang maju. Sampai ketemu lagi di SPJL berikutnya setiap hari Rabu jam 7 malam di YouTube kesayangan kamu ini. Sampai jumpa.